Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pertemuan yang ke-16 ya. Yang dimana kita di sini sudah masuk bab terakhir, yaitu bab 6 tentang taat kepada aturan, berkompetensi dalam kebaikan, dan bekerja keras. Yang dimana ini adalah bagian dari materi pendidikan agama Islam dari bagian Al-Quran dan hadis. Jadi kok yang akan dibahas nanti adalah tentang ayat Al-Quran dan hadis ya, yang dimana ini hampir mirip dengan pembelajaran pendidikan Al-Quran, yang dimana dasar sumbernya agama Islam adalah bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Persepsi manusia hendaklah mengisi hidupnya dengan kebaikan sebagai bekal akhirat. Sebab apa yang dikerjakan di dunia ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban Allah. Untuk itulah Allah memerintahkan hambanya agar mengisi kehidupannya dengan kebaikan. Di antara bekal kebaikan yang dimaksud adalah taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan bekerja keras. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan bekerja keras? Apa hikmah yang diperoleh dari menerapkan taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan bekerja keras? Untuk memahaminya, simaklah materi berikut dengan seksama. Di sini kalian lihat seorang petani sedang mengolah lahannya agar bisa siap untuk ditanami dengan tanaman-tanaman yang baru. Itu adalah suatu kerja keras di mana kita akan bekerja di panasnya terik matahari, sehingga dengan usaha yang keras insya Allah Pak petani ini dalam beberapa bulan yang akan datang akan memanen usaha dari hasil jerih payahnya. Maka tumbuhlah tanaman dengan subur, maka dia akan menumbuhkan padi atau buah-buahan atau sayur-sayuran ya. Itu adalah buah dari hasil kerja keras. Di sini ada peta konsep yang akan dibahas. Kita temanya adalah taat kepada aturan, berkompetensi dalam kebaikan, dan bekerja keras, yang akan dibahas dalam ayat-ayat tertentu. Di sini ada 3 ayat ya, di mana Bapak akan membahas ayat yang pertama, yaitu taat pada aturan dengan memahami Quran surah An-Nisa ayat 59. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Qurtubi ayat yang kedua surah Al-Maidah ayat 48 tentang berkompetensi dalam kebaikan dan memahami surah Al-Maidah tadi. Kemudian yang terakhir nanti akan dibahas oleh Pak Amin dengan tema bekerja keras dengan memahami Quran surah At-Taubah ayat 105. Selanjutnya, bisa kalian lihat di sini kita akan masuk pada materi pertama, yaitu tentang taat pada aturan dengan membaca dan memahami Quran surah An-Nisa ayat 59. Marilah kita membaca surah An-Nisa ayat 59 dengan tartil. Silakan kalian dengarkan, lebih baik lagi juga kalian ikuti. Bacalah dengan sesuai aturan tajwid tartil ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Selanjutnya, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran sumbernya, atau Rasulnya, maka bersumber dari sunnah atau hadis-hadis Rasulullah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
arti per lafal atau arti per mufradat atau arti per kosakata bahasa Arab, ya, dari sebelah kanan. Ya ayyuha, wahai orang-orang, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri, dan ulil amri, yaitu pemerintah, pemberi perintah. Fa in tanaza'tum, jika kamu berbeda pendapat, farudduhu, maka kembalikanlah perkara tersebut ilallahi war rasul, kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kembalikanlah kepada Allah yaitu Al-Quran, dan kembalilah kepada Rasul yaitu sunnahnya. Tu'minuna, kamu beriman, wal yaumil akhir, dan hari kiamat. Dzalika khairun, yang demikian itu lebih utama. Wa ahsanu ta'wila, lebih baik akibatnya. Setelah kita bahas kosakatanya, kita akan lanjut kepada hukum tajwidnya, hukum bacaan surah An-Nisa ayat 59. Kita lihat dari lafal minkum, ada an, in, un atau nun mati, ada nun mati ya. Nunnya enggak berbaris, itu nun mati bertemu huruf kaf. Maka di sini hukumnya ikhfa, maka cara membacanya adalah diengkan 3 harokat. Minkum. Kemudian yang kedua, fa in tanaza'tum, ada an, in, un atau nun mati, ada nun mati lagi ya, bertemu huruf ta. Ta itu adalah bagian daripada ikhfa, maka dibaca ikhfa, diengkan. Fa in tanaza'tum kuntum, ada an, in, un atau nun mati, ada nun mati ya, bertemu huruf ta, maka hukumnya ikhfa lagi ya. Maka ini juga dibaca diikhfakan. Kuntum wal yauma, ada alif lam di sini ya. Kita lihat alif lamnya pakai sukun atau tasydid. Kalau pakai sukun berarti ini adalah alif lam qamariyah. Maka kalau alif lam qamariyah harus dibaca jelas L-nya, wal yauma. Jangan disambung ke ya, wa yauma, salah, tapi wal yauma. Karena ya ini adalah bagian daripada huruf qamariyah, alif lam qamariyah. Khairu wa ahsanu, ada an, in, un atau nun mati, ada un ya, itu domah 2 buting, itu namanya tanwin juga, un, domah tain. Dia bertemu huruf waw, maka hukumnya adalah idgham bigunah. Tanwin bertemu waw dibaca panjang sebanyak 3 harokat, tapi enggak eng. Bedanya dengan ikhfa ada engnya ya. Kalau ini enggak, dimasukkan ke huruf waw. Khairu wa ahsanu ta'wila, ya, dipanjangkan. Masuk kepada penjelasan surah An-Nisa ayat 59. Surah An-Nisa merupakan surah yang keempat ya dalam urutan mushaf Al-Quran. Surah ini terdiri atas 176 ayat dan tergolong dalam surah Madaniyah. Artinya diturunkan di Madinah. Dinamakan An-Nisa, itu artinya perempuan ya, atau wanita. Karena di dalamnya membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan wanita, antara lain seperti wanita-wanita yang haram dikawini, hukum-hukum mengawini budak wanita. Surah yang lain banyak juga membicarakan tentang wanita seperti surah Tolak. Tapi yang dalam hubungan ini surah An-Nisa disebut surah An-Nisa Al-Kubra. Ya, paling banyak dibahas tentang wanitanya. Hanya Al-Kubra paling banyak. Walaupun surah lain At-Tolak juga membahas tentang wanita, tetapi lebih banyak lagi surah An-Nisa. Maka disebut dengan surah An-Nisa Al-Kubra, perempuan yang besar, wanita yang besar. Sedangkan At-Tolak disebut dengan surah An-Nisa As-Sugra, surah wanita juga tapi sedikit kecil. As-Sugra itu kecil ya, surah An-Nisa yang kecil. Surah An-Nisa ayat 59 menegaskan perintah untuk taat. Perintah taat pada ayat tersebut meliputi taat kepada Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan ulil amri, pemegang kekuasaan. Nah, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan ada 2 pokok ya. Yang pertama, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah artinya menerima dan tunduk pada aturan Allah.
Ketaatan kita kepada Allah menempati posisi ketaatan tertinggi, karena tidak ada satupun di dunia ini yang dapat mengalahkan ketaatan kepada Allah. Kita ini sebagai makhluk, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu adalah diperintahkan untuk menyembah, diperintahkan untuk taat kepada Allah, kepada bersifat mutlak Allah. Kita tidak mau pasti kita bergerak sesuai kehendak. Artinya tidak bisa tawar-tawaran lagi dalam ajaran Islam. Taat kepada Allah merupakan misi terpenting dalam kehidupan seorang hamba di dunia. Ada yang kedua, yaitu taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ini adalah utusan Allah. Rasul artinya utusan Allah, ya Allah, utusan daripada Allah. Taat kepada Rasulullah merupakan bentuk ketaatan kedua setelah taat kepada Allah. Karena Rasulullah adalah jembatan antara Allah dengan kita, dari mana manusia yang diutus Allah untuk menyampaikan risalah yang disampaikan oleh Tuhan, yang disampaikan oleh Allah. Taat kepada Rasulullah SAW juga bersifat mutlak. Perwujudan taat kepada Rasulullah dengan cara melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah taat kepada ulil amri, ya, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Yang ketiga adalah taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri merupakan bentuk ketaatan yang ketiga, ya, yang dimana ulil amri inilah orang yang masih hidup, orang yang bersama dengan kita, pemerintah. Ulil amri merupakan orang-orang yang mempunyai kuasa atau kedudukan lebih tinggi, seperti orang tua. Saat kita sebagai kondisinya sebagai anak, maka pemerintah di rumah kita adalah orang tua. Guru, saat kita sebagai siswa, maka pemerintah kita adalah seorang guru. Suami, saat kita menjadi istri, maka pemerintah kita adalah suami. Masyarakat, ya, saat kita sebagai warga, maka masyarakat secara musyawarah adalah pemerintah bagi kita. Saat ada salah satu masyarakat menjadi tokoh masyarakat dan pemerintah di suatu negara, berarti seperti gubernur, presiden, mereka adalah ulil amri. Saat kita dikategorikan sebagai rakyat, taat kepada ulil amri wajib selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kita diperintahkan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan pemerintah, ya, pemerintah selama pemerintah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kelima, perilaku yang menunjukkan kita kalau kita sudah paham, menunjukkan kita mengerti dan memahami dan mengamalkan terhadap surah An-Nisa ayat 59. Perilaku yang menunjukkan pemahaman terhadap surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. Yang pertama, salat 5 waktu secara khusyuk. Itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Membaca Al-Quran secara tartil, itu juga merupakan ketaatan kepada Allah, dan kita mengikuti sunnah Rasulullah. Sama salat 5 waktu juga mengikuti sunnah Rasulullah. Berzikir mengingat Allah di kala duduk, berbaring dan berdiri, itu adalah bentuk kita taat kepada Allah, ya, dimana kita disuruh untuk berzikir setiap waktu. Yang D, menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, artinya kita bertaat, menaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, baik itu dari perkataan, perbuatan, dan takrir beliau. Yang E, taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Saat kita sebagai kondisi sebagai anak, saat kita taat kepada orang tua, berarti kita telah taat dengan ulil amri di keluarga kita, atau taat kepada ulil amri di sekolah kita, yaitu guru. Taat membayar pajak, ya, bukan pajak, ya, taat membayar pajak, yaitu saat kita sebagai rakyat, maka diperintahkan oleh ulil amri untuk membayar pajak. Maka saat kita membayar pajak, artinya kita membantu membangun bersama negara kita. Yang G, taat pada peraturan lalu lintas, ya, yang dimana lalu lintas ini diatur oleh bagian keamanan negara, yaitu polisi, ya. Saat kita mengikuti aturan lalu lintas seperti lampu merah kita berhenti, lampu hijau kita jalan, artinya kita juga menjaga ketertiban, ya,
selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka kita wajib mengikuti. Contoh lain juga taat membuang sampah pada tempatnya, ya. Ini diperintahkan oleh dinas lingkungan, di mana kita harus membuang sampah di tempatnya, artinya di tempat yang disediakan. Dinas lingkungan memberikan 3 tempat sampah, bahkan sekarang 5 ya, ada merah, kuning, hijau, lebih banyak lagi abu-abu dan lain-lain. Itu letakkan di tempatnya. Jangan membuang sampah ke sungai, jangan membuang sampah ke pinggir jalan. Ya, ada tempat sampah kita letakkan di sana, artinya kita juga ikut bersama-sama menjaga kebersihan kota. Kota bersih, siapa yang enak? Ya kita sebagai warga, kita akan senang dengan kebersihan kota kita. Dan yang terakhir, taat pada peraturan yang ada di masyarakat, ya, di mana tiap masyarakat ini beda-beda. Saat ada musyawarah, kita bikin aturan, ya, entah orang lain yang bikin aturan, kita juga setuju aja, ya. Saat kita setuju saja dan kita artinya sudah menjadi warga setempat, maka kita juga harus menaati aturan yang ada di masyarakat di sekitar kita. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini, ya. Nanti silakan kalian kerjakan tugas di samping ini, ya. Silakan dikumpul pada link pada deskripsi pada video ini, ya. Tulis di buku tulis. Kemudian kalian jangan lupa komen nama, kelas, dan sebut kata hadir untuk menunjukkan kalian hadir pada pertemuan pada pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.